warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mawarni, program studi Administrasi Publik semester 3C Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang negara Rusia kepada teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rina Sagala Putri. Nama aku Ayunda Permatasari. Selanjutnya kita langsung aja ke materi. Rusia adalah negara terbesar di dunia yang membentang luas di dua benua, yaitu benua Asia bagian utara Asia dan benua Eropa bagian timur Eropa. Secara geografis, Rusia yang berada di dua benua ini berbatasan dengan Finlandia, Lithuania, Ukraina, dan Belarus di sebelah barat, sedangkan di sebelah timurnya adalah Laut Pasifik. Di sebelah selatan, Rusia berbatasan dengan Cina, Korea Utara, dan Kazakhstan. Sedangkan di sebelah utara, Rusia adalah Samudra Arktik. Rusia juga berbatasan dengan negara Georgia, Azerbaijan, Laut Kaspia, dan pegunungan Kaukasus di sebelah barat daya. Rusia merupakan negara yang menggunakan bentuk pemerintahan federal semi-presidensial yang kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Negara Federasi Rusia ini terbentuk setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Bubarnya Uni Soviet ditandakan dengan berpisahnya beberapa negara bagian Uni Soviet menjadi negara yang berdaulat sendiri. Di bidang perekonomian, pendapatan domestik bruto atau PDB Rusia adalah sebesar 4.000 triliun. PDB Rusia ini berada di urutan ke-7 terbesar di dunia. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Rusia adalah sekitar 27.900 US dollar. Rusia sebagai negara terbesar berdasarkan luas wilayahnya ini juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, logam, dan kayu. Rusia merupakan anggota PBB yang menjabat sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB dengan hak veto. Selain sebagai anggota PBB dan anggota beberapa lembaga yang berada di bawah PBB, Rusia juga merupakan anggota dari organisasi internasional seperti APEC, BRIC, Interpol, dan organisasi internasional lainnya. Sistem pemerintahan Rusia. Kekuasaan tertinggi di Rusia dipegang oleh badan eksekutif, yakni Presiden dan Perdana Menteri. Presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Namun yang memiliki peran yang paling dominan yaitu Presiden. Adapun badan legislatif di Rusia dipegang oleh Majelis Federal Rusia. Nama Presiden Rusia yang saat ini menjabat yaitu Vladimir Putin. Berikutnya, etnis dan penduduk Rusia. Penduduk Rusia didominasi oleh etnis Rusia. Etnis ini meliputi 4/5 dari total penduduk yang ada di negara Rusia. Meski etnis dominan adalah Rusia, tapi Rusia tetap memiliki beragam etnis lain. Selain etnis Rusia, ada kelompok-kelompok etnis lain yang berskala kecil. Masing-masing etnis bahkan tidak mencapai jumlah 1 juta penduduk, yaitu seperti Tatar, Avar, Morpin, Ukraina, Kufas, Baskir, Chechen, dan Armenia. Beragam etnis masyarakat ini dapat dilihat dari keberadaan 21 republik minoritas, 10 kabupaten otonom, dan daerah otonom yang ada di dalam Federasi Rusia. Mayoritas warga negara yang ada di Rusia tinggal di dekat laut atau Laut Kaspia, yakni di wilayah benua Eropa. Sosial budaya negara Rusia. Perkembangan sosial budaya di Rusia sangatlah menarik. Masyarakatnya disebut sebagai orang-orang yang hidup di persimpangan jalan. Mengapa disebut demikian? Karena peradaban yang mereka lalui membuat nilai-nilai budaya dari dua benua sekaligus, yakni Eropa dan Asia. Mayoritas masyarakat Rusia tinggal di wilayah Eropa, sehingga secara sosial budaya mereka dekat dengan Eropa. Meski begitu, sejarah juga mencatat bahwa Rusia seringkali memiliki masalah sosial budaya dengan negara-negara Eropa. Seringkali muncul perdebatan sengit hingga para pemikir nasionalis Rusia beranggapan bahwa orang-orang Eropa tidak pernah menghargai Rusia. Mereka bahkan beranggapan bahwa kami bukan Eropa karena Eropa tidak pernah menghargai kami. Sistem ekonomi negara Rusia. Sistem ekonomi yang dianut oleh negara Rusia adalah campuran dari berbagai sistem ekonomi yang ada.
Sebagian dilakukan dengan ekonomi terencana atau centralized planning. Hal ini berdasarkan aktivitas ekonomi Rusia yang tidak memberikan kebebasan dan inisiatif pada warga negaranya. Nah, dikatakan campuran karena Rusia juga menerapkan sebagian ekonomi pasar. Sistem ini adalah warisan dari pemerintahan Yeltsin pernah menjalankan hubungan luar negeri yang cenderung pro terhadap Barat. Ini terjadi pada tahun 1991 hingga 1999 di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin. Tujuan utama politik luar negeri yang dijalankan oleh Boris pada masa itu adalah untuk membangun politik dan ekonomi di dalam negara Rusia. Masa kepemimpinan Boris berlangsung ketika usia Rusia memang masih sangat muda. Rusia sedang dalam proses mencari jati diri pasca runtuhnya Uni Soviet. Rusia juga membangun kerjasama internasional dan mengambil peran sentral dalam tatanan dunia dengan mengikuti hukum internasional dan Dewan Keamanan. Jadi, tujuan utama politik luar negeri Rusia adalah mencapai sistem multipolar. Rusia berupaya mewujudkannya, salah satunya dengan membina hubungan baik dan kerjasama dengan Timur Tengah. Rusia juga melakukan kerjasama ekonomi dengan Belanda, Cina, dan Jerman. Adapun ekspor utama Rusia berupa berbagai sumber daya alam seperti produk minyak bumi, gas alam, logam, serta kayu. Dalam hal impor, Rusia memiliki mitra impor utama yaitu Cina, Jerman, dan Amerika Serikat. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.